mengalir sumber air di bumi Kartini, rojoku air mineral yang menyegarkan. Rojoku minuman kesehatan, segar alami, bersih hilangkan dahaga. Rojoku minuman keluarga, segar higienis, murni rojoku sempurna. Mas Christian atau Mas Chris? Mas Chris aja deh. Mas Chris. Mas Chris aja. Nama lengkapnya? Christian Immanuel. Christian. Asli Jepara mana, Mas? Jeparanya Panggang. Oke, Mas Chris, bisa diceritakan sekarang itu kegiatannya apa? Saya sekarang masih apa ya, istilahnya kayak untuk kerjaan sih di dunia properti, Om. Jadi saya ada properti beberapa di Jepara ini. Saya punya satu, Om, di daerah Ngabul. Baru bangun. Apa itu, boleh tahu? Rencananya namanya Jepara Garden Resort. Garden Resort. Ya. Itu apa itu? Bentuknya seperti apa, Mas? Bentuknya kita konsepnya seperti bungalow. Jadi nanti satu atap ada 2 kamar. Tiap kamar nanti ada kolam renangnya sendiri, Om. Dan nuansanya alam, bukan pantai lagi nih, Om. Tapi gitu. alam Jepara yang di sawah. Oke, kalau kita ngomongin Mas Chris ini punya bisnis di Karimun Jawa. Nah, itu Karimun ya. Ini kan dari Jepara ini punya semangat ini untuk membangun pariwisata di sana. Mas Chris, diceritakan bisnisnya pariwisata di Karimun Jawa. Jadi dari awal bapak ibu saya adalah tugas di sana. Jadi? Ibu saya pegawai negeri dulu, Om. Bidan. Oh, bidan. Bidan. Oh, iya, Ibu iya. saya bidan pertama di Karimun Jawa. Bapak saya waktu itu pendatang. Jadi beliau di sana sudah 30 tahun, Om. Itu di ya? Karimun Jawa. Wah, luar biasa pengabdiannya. Jadi waktu beliau sekarang sudah almarhum keduanya, jadi itu saya berpikir saya ingin buka usaha untuk mengenang lah di saat bapak ibu saya dulu almarhum tuh di sana seperti apa. Luar biasa. Makanya saya membeli tanah, ada rezeki saya taruhkan di sana, saya investkan di sana, dan saya bikin penginapan kecil-kecilan namanya Blue Laguna Inn. Oh, jadi Barengan keluarga itu. hitungannya Mas Chris ini sebagai putra Karimun Jawa berarti ya? Putra Karimun juga ini. Iya, jadi di sana saya ada 8 kamar, pinggir pantai dekat sama pelabuhan. Nanti dicek aja, nanti ada Blue Laguna Inn itu ada di browsing ada, Om. Sudah ada. Samping ini ya, samping Johor Paradise itu kan? Bukan, sampingnya Amore Cafe. Oh, iya. Sebenarnya Amore Cafe. Jadi kalau ke tempatnya strategis, Om. Jadi kita nggak besar kamarnya, tapi belakang kita suguhkan langsung laut. Oh iya. Langsung Gimana laut. prospek bisnis tadi di Karimun sampai bagus. saat ini? Bagus Bisa sekali, ceritain, Om. Mas? Prospeknya bagus sekali. Jadi dari awal kita bikin tahun pertama, tahun kedua, dan break even point-nya di tahun keempat. Apa, Mas, yang membuat Karimun itu menjadi bisnis yang menggairahkan, prospek bagus? Apa kira-kira, Mas Chris? Salah satunya mungkin karena keindahan alamnya ya, Om, ya. Jadi keindahan alamnya di sana kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Indonesia, beranilah diadu lah Karimun Jawa lah. Untuk seperti kelas seperti Bunaken atau mungkin Raja Ampat, kita punya setiap apa ya, keistimewaannya kita punya istimewa sendiri-sendiri gitu, Om. Jadi kayak di Karimun tuh keistimewaannya adalah karangnya, koralnya. Setahu saya, karena saya hobi diving juga ya, Om, ya. Jadi saya waktu diving ikannya tidak sebanyak Banyuwangi atau Papua atau di manapun itulah, yang daerah-daerah yang bagus sana Sulawesi. Cuman kita karangnya ini bagus sekali, Om. Nah, cuman harapan kita semua sih jangan sampai rusak lah ya, karena itu nanti pengaruh ke sektor pariwisata kita, daya tariknya Karimun ini. Oke, kesempatan memulai bisnis di Karimun, bisnis pariwisata, tentu saja tidak hanya dengan hotel. Ada nggak peluang-peluang lain, Mas Chris, yang bisa memotivasi Ya. anak muda milenial Jepara
terinspirasi untuk memulai bisnis di sana, Mas? Banyak Om. Jadi kalau untuk anak-anak milenial ataupun saya harapkan yang dari lokal ya, dari Jepara nih, terus anak-anak mudanya tuh banyak di sana tuh kalau yang bisa punya skill seperti bahasa Inggris. Jadi bisa di sana bisa seperti buka Tour Information Center. Nah, itu jadi dari TIC ini jadi dia menawarkan jasa ke turis atau pelancong dari meskipun lokal ataupun interlokal lah kita bilangnya ya. Jadi dari turis asing ataupun lokal tentang hotel apa aja yang tersedia, harganya apa. Nah, itu nanti ada kan pasti ada misalnya profitable-nya di situ untuk mereka menambah omsetnya gitu. Kedepannya seperti apa sih Karimun itu biar lebih seperti tempat-tempat lain? Tolong kalau promosi sih udah kalau dari pemerintah sudah bagus ya, saya bilang ya, dari Pemkab Jepara pun sudah oke lah, saya lihat di TV, di YouTube sudah bagus. Cuma nanti tambahin aja sering aja Om dipromosiin itu. Kalau bisa didatain aja, dalam arti banyaknya hotel yang bagus-bagus di Karimun ini dimasukkan dipromosikan. Jadi biar seperti Kura-Kura Resort pun kan kurang terpromosikan Om. Ada satu ini saya sebut lah, nama resort itu bagus sekali sebetulnya, cuman kurang terpublikasikan. Jadi orang taunya Karimun Kura-Kura Resort tapi kesananya jauh. Terus karena itu kan memang private ya, jadi memang mau mau bookingnya gimana, nah itu mungkin bisa dibantu promosiin gitu. Tapi itu di sana bagus sekali. Mengalir sumber air di bumi Kartini, rojoku air mineral yang menyegarkan. Rojoku minuman kesehatan, segar alami, bersih hilangkan dahaga. Rojoku minuman keluarga, segar higienis, murni rojoku sempurna. Air mineral Rojoku menyegarkan dan menyehatkan. Air mineral Rojoku sempurna. Punya ide baru lagi nggak? Ada banyak Om, kalau di Karimun itu banyak sekali, seperti kurangnya ini fasilitas seperti kapal wisata. Karena kapal wisata ini kan kebanyakan dari penduduk lokal Om. Oh iya. Nah kadang-kadang yang terlalu overloading kadang-kadang itu kan yang membahayakan keselamatan ataupun tidak, yang kurang memperdulikan tentang faktor keselamatan. Nah ini mungkin kalau sahabat-sahabat semua ini pengen bikin kapal wisata yang bagus, yang penuh dengan standarisasi keselamatan jiwa, nah itu mungkin bisa dibikin, itu bagus sekali peluangnya. Persewaan transportasi sana. Wah bagus sekali Om, persewaan motor di Karimun saya kira memang paling bagus Om. Paling bagus juga ya. Impian Mas Kris sebagai orang Karimun ya setidaknya gitu. itu. Impian saya ya sama kayak yang lain lah Om. Intinya tetap menjaga Karimun kita ini sealami mungkin. Jadi meskipun banyak hotel, nggak apa-apa, yang penting di faktor lingkungannya, polusinya dikurangin. Jadi biar Karimun sealami sekarang, meskipun sudah mendunia nantinya, tetap kita harus bisa punya nilai alaminya itu harus yang benar-benar bagus. Seperti kayak yang lain lah, tempat yang lain kita sudah lihat itu. Tapi kesadaran karakter masyarakat Yang kurang sadar kan kadang-kadang dari yang turisnya ini Om. Iya, jadi sebelum mereka datang pun, meskipun kalau saya sih hanya pengen ngasih ide, di tiket mereka tuh ditulisin kalau memang itu adalah taman nasional dan tidak memboleh membuang sampah sembarangan. Itu karena masalah terberat Karimun tuh sampah sebenarnya sekarang ini, plastik gitu. Memang kebanyakan bukan dari turis, tapi ada yang dari gelombang, ada bawaan arus. Itu juga sampahnya itu, dan di sana kurangnya daur ulang sampahnya belum ada. untuk Karimun sendiri, untuk sebagai pelaku bisnis, sebagai pribadi yang pernah tinggal di Karimun, yang berhubungan sama pemerintah, apa itu Mas harapan? Seperti kerjasama seperti apa Mas? Kerjasamanya semoga ya pemerintah, baik yang dari Pemkab dan dari pemerintah Karimun sendiri, bisa saling mendukung, saling mengisi dalam bidang pemasaran, marketing, pengolahan limbah seperti sampah itu terutama. Lalu pengertian aja sih kepada penduduk lokal dan pengunjung tentang ekosistem apa yang ada di Karimun yang tidak boleh dirusak dan tidak boleh dijamah. Gitu aja sih. Dan itu kalau berjalan bersama pasti bagus ya Mas? Bagus. Yakin Mas ya? Yakin. Siap. Terima kasih Mas Kris waktunya. Siap Om. Kita ketemu lagi. Thank you Om.